Di Indonesia ini kan sudah disilang dengan domba lokal-lokal dan mungkin terjadi perkawinan sedarah itu Mas. Jadi itu mengurangi kebanyakan satu. Yang masih genetiknya itu yang masih impor itu sebenarnya domba Garut. Semacam. Jadi teman-teman yang baru impor domba Dorper atau Suffolk yang full blood itu barangkali ada yang mengalami kok belum mau kawin ya, memang sudah mau lahiran itu. Yang lainnya ini kan masih bunting 3 bulan 4 bulan. Sampai seperti domba perah. Ini lebarnya 15 cm. Nanti ini kita kasih tambahan di sini kayu lagi agak pendek, jadinya induk tidak bisa masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat bukan dokter hewan dimanapun Anda berada. Ini kita berada di depan pakan ini. Ini mau dikasih pakan Mas ya? Ya. Fermentasi? Ya. Fermentasi seperti apa domba-dombanya, dan juga nanti prospeknya ke depan domba yang dengan genetik unggul itu seperti apa. Langsung saja kita cari-cari peternakannya. Kebetulan di sini dengan pakan fermentasi untuk breeding dan alhamdulillah aman, dan ini adalah domba-dombanya yang baru mengelahirkan, sebagian dikeluarkan seperti ini. Kita berada di Kabupaten Tulungagung kali ini teman-teman, berada di Kecamatan Bandung, tepatnya di Desa Suruhan Lor. Di browsing-browsing saja di YouTube, di Google, dan juga di TikTok adalah Hilwaya Official. Ini langsung saja, lama tak jumpa, jumpa tak lama. Ya, selamat sore, assalamualaikum Mas Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Semoga Hilwaya Farm dan juga ownernya Mas Nanang baik dan sehat juga. Amin, amin. Alhamdulillah kabar baik. Ini lucu-lucu sekali cemple-cemplenya ini. Iya ini Mas. Keluar polkadot kemarin. Iya, baru berapa hari melahirkan ini Mas? Tadi malam. Baru tadi malam. Yang ini unik sekali. Iya. Ini termasuk anakan dari F1 ini Mas. F1 Mas. Kita dengan betina komposit. Oh, yang ini betina komposit. Anaknya yang ini berapa Mas ini? 2. Oh, 2 ini. Ya. Oh, warnanya lucu-lucu sekali kayak gini. Lucu ya. Yang satu jantan atau betina Mas ini? Betina semua. Oh, betina semua. Double strike, betina semua. Yang itu dengan betina Garut, anaknya 3 Mas. Anaknya tapi ya 3. kecil-kecil. Ya agak memang karena anaknya 3 itu. Iya, iya. Tapi ini untuk putingnya dan ambingnya ini besar-besar kayak gini Mas. Ini kemarin rahasianya sering dibongkar juga Mas. Ya, barangkali biar teman-teman juga bisa. Nah, barangkali yang belum tahu, belum sempat lihat konten-konten sebelumnya, ini rahasianya apa tuh Mas? Ambingnya bisa sebesar ini? Treatmentnya ketika kehamilan umur 4 bulan Mas. Umur 120 hari kita kasih tambahan energi yang banyak, baik tambahan karbohidrat atau energi di pakannya. Nah, kita kasih biji-bijian juga, misalkan jagung itu, dan kedelai di pakan indukannya. Sama minumnya biasanya kami berikan tambahan molase atau kalau di sini kami pakainya ampas kecap. Ampas kecap itu campuran gula merah dan kedelai yang dimasak. Kalau misalkan itu nggak ada, jauh dari pabrik kecap, ya mungkin pakai molase bisa. Pakai molase bisa Mas. Sampai ini nanti anaknya umur 1 bulan Mas. Biasanya minumnya kita kasih seperti itu. Ya, terus seperti itu Mas ya. Dan juga anakannya di sini saya temui jarang sekali yang tunggal 1 ekor Mas. Itu rahasianya di genetiknya atau di apanya itu? Sebenarnya gini Mas, kalau kambing import domba atau kambing import jenis Texel yang masih asli, baik Texel ataupun Suffolk atau Dorper, itu sifatnya prolifik. Nah, di Indonesia ini kan sudah disilang dengan domba lokal-lokal dan mungkin terjadi perkawinan sedarah itu Mas. Jadi itu mengurangi kebanyakan satu. Yang masih genetiknya itu yang masih impor itu sebenarnya domba Garut. Domba Garut itu masih kental, jarang disilangkan dengan jenis lain. Makanya kan masih prolifik no. Nah, kalau misalkan Texel terus Suffolk terus Merino
itu kan sudah banyak disilangkan Mas. Dulu kan itu programnya Presiden Soeharto kalau tidak salah tahun 1984 itu menyebar bibit domba import di beberapa daerah, misalkan di Banyuwangi itu dikasih Suffolk full blood, terus di daerah Wonosobo dikasih Texel full blood, kemudian di Batur Purbalingga itu Merino Mas, terus di Sumatera itu dikasih domba Bilberry itu Mas, Bilberry yang warna merah-merah itu, Barbados istilahnya orang nyebut. Ya, itu. Nah, itu sebenarnya masih prolifik, artinya anaknya lebih dari satu kebanyakan. Nah, tapi karena disilang dengan domba lokal-lokal kemudian terjadi incest atau inbreed, itu mungkin menurunkan banyaknya anakan. Tapi yang cross texel ini kalau kami rata-rata Mas ya, itu anakannya 1,7. Jadi 1,7 itu maksudnya ya ada yang satu, ada yang dua. Kalau misalkan dari 20 ekor betina yang melahirkan, itu anaknya bisa 37 totalnya. 34 atau 37 Mas? 30 sekitar itulah, kadang 34 ya. Tapi kadang ya 37 kita dapat itu. Pokoknya di rata-rata sekitar 1,7 1,8 lah. Oh, nggih 1,7 sama 0,8. Tapi kalau sudah laktasi 2 Mas, ini laktasi 2 rata-rata 2 juga. Oh, rata-rata 2 yang laktasi 2 seperti ini. Kecuali kalau Merino mungkin 1,5 persentasenya lebih kecil. Yang kami tahu di beberapa pertanyaan teman gitu. Ya ada yang kembar, ada yang satu. Tapi kalau di rata-rata itu ketemu 1,5. Ini sambil pelebaran kandang juga Mas ya ini. Iya, ya nambah ya. Nanti kita sambil jalan-jalan nggak apa Mas ya? Iya. Sebelumnya ini tadi yang satunya ini nggak melahirkan Mas, kok dikeluarin gini? Kenapa? Itu sakit Mas. Oh, lagi sakit. Iya. Domba datang terus kemudian di tengkuk belakang yang kiri, itu kan bekas luka ya. Malah ke sana ya. Bekas luka. Terus sudah sembuh tapi kok masih belum bisa gerak, kayak keseleo gitu. Bagian pahanya. Oh, siap. Tapi alhamdulillah sudah bisa jalan, kemarin belum bisa jalan. Dikasih treatment khusus? Kami suntik vitamin terus sama kalsidex. Vitamin B untuk supaya makannya tetap besar. Iya, jalan ke sana. Nah, kalau yang ini domba jenis apa Mas? Yang kecil-kecil kayak gini nih. Itu rek. Oh, rek, jenisnya rek ini. Oh, ya baik teman-teman, kita jalan-jalan ke kandang baru juga, dan juga di sini ada pejantan full blood yang baru Mas ya. Iya. Dorper. Dalam artian ini kemungkinan prospeknya ke depan untuk perkembangan domba, pasar domba masih tetap bisa menjanjikan Mas ya. Insya Allah tetap menjanjikan. Dengan tergantung kemampuan kita untuk berkarya, menghasilkan domba-domba terbaik. Kemampuan kita untuk mengikuti tren. Kita bisa lihat yang baru dan yang lama juga Mas, ini dombanya dorpernya. Yang baru ini masih muda Mas, jadi juga masih adaptasi, belum mau kawin. Yang baru ini. Oh, yang baru ini Mas? Ya, umur 11 bulan. Umur 11 bulan gini ya? Iya. Keren ini. Kayaknya tinggi sama yang lama itu, tingginya hampir sama. Padahal yang lama itu hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun yang lama ya. Wah, ini kandang barunya teman-teman. Seperti ini. Dan perluasannya yang di sana juga ada. Ini kita lihat sudah di bawah. Ini 11 bulan Mas ya? Iya, 11 bulan. Nah, 11 bulan. Wah, kayaknya ini lebih Mas ini ya? Lebih tinggian sama panjangan yang ini sama lebih yang besar, lebih tinggi yang ini, tapi gemuknya belum Mas. Terus skrotumnya Lato-latonya itu masih kecil. Jadi dia belum mau kawin di sini. Oh, belum mau kawin di sini. Baru 2 minggu juga. Ini masih adaptasi. Mungkin perlu beberapa bulan kalau baru Mas. Untuk kalau biasanya mungkin yang pengalaman dari dulu sampai berapa bulan untuk siap kawinnya? Macam-macam. Jadi teman-teman yang baru import domba
dorper atau sufok yang full blood itu barangkali ada yang mengalami kok belum mau kawin, ya memang adaptasi. Mungkin ini bahasanya masih bahasa Inggris Australia, Mas. Jadi di sini masih bingung mau jagongan sama teman-temannya, itu masih bingung kendala bahasa. Dan adaptasinya bisa lama, Mas, bisa sampai 3 bulan 4 bulan. Sampai seperti itu ya. Iya. Nah, jangan khawatir, enggak perlu. Kita kasih vitamin rutin aja, nanti mau sendiri. Dari segi usia mungkin juga umurnya masih nanti semakin matang kalau 3 bulan atau 4 bulan lagi, Mas ya. Ini kami campur dengan pejantan yang sudah bisa kawin. Harapannya nanti dia bisa meniru dia. Tapi tidak ini, Mas, tidak istilahnya kalau domba lokal Indonesia pejantan sama pejantan itu dicampur kayaknya seperti ingin beradu break gitu ya, Mas. Kalau di sini alhamdulillah enggak. Enggak, kalau dorper ini kayaknya enggak. Oh, enggak dorper enggak ya? Enggak. Nah, ini pejantannya yang kalau Garut iya, Mas. Kalau Garut. Itu yang di sana itu yang sudah lama, Mas ya itu. Nah, ini tetap dicampur jadi satu ini, teman-teman. Dari satu kandang itu ada pintu botolannya. Nah, nanti tetap jadi satu dengan lama. Yang baru, yang lama. Ini yang baru. Itu yang lama, Mas ya? Lato-latonya sudah lumayan besar itu. Sudah menggantung itu hampir 2 tahun itu. Hampir 2 tahun. 20 bulan kayaknya. Di sininya atau umurnya? Umurnya. Kalau di sininya ya baru, Mas. Kami kan belinya tidak dari importer, tapi dari teman peternak itu. Oh, dari teman peternak. Dan juga di konten-konten yang lain ini sudah dibahas satu persatu kemarin untuk silangan indukannya, Mas ya. Macam-macam di sini. Ini Garut ini. Ini sudah F atau masih lokalan Garut, Mas ini? Lokal Garut. Lokal Garut. Nah, ini dan juga yang tapi ini masih belum waktunya kawin, Mas, sebenarnya. Ini masih umur 6 bulan. Nanti di koloni seperti ini nggak takut pernikahan dini, hamil dini gitu atau gimana? Juga enggak. Ini nanti bentar lagi juga dipindah. Masih kandang, menyesuaikan kandang ini, kandang apa namanya darurat. Nanti jantannya dipindah, Mas, dipindah ke sini. Ini nanti rencananya jadi kandang kawin, Mas. Oh, yang di sini ini. Jadi yang di sana itu nanti seperti itu ya, melahirkan. Kita turunkan 2 atau 3 hari. Terus kita masukkan ke kandang karantina sana. Itu kandang karantina. Terus setelah 1,5 bulan di kandang karantina kita pindah ke sini. Di sini dikawinkan dengan pejantan. Oh, di kandang karantinanya 1,5 bulanan, Mas ya? 1,5 bulan ya. Oh, yang di sini nanti dikolonikan lagi di sini. Dikoloni dengan pejantan di sini. Ketika anaknya sudah umur 1,5 bulan. 1,5 bulan. Nah, ini rencananya ini untuk tempat crib feed, Mas, di situ ada palungnya nanti. Nah, ini yang lagi dibuat Pak tukangnya ini. Ini untuk crib feed supaya anaknya tidak induknya tidak bisa masuk sini, khusus untuk anakan. Ini lebarnya 15 cm. Nanti ini kita kasih tambahan di sini kayu lagi, agak pendek, jadinya induk tidak bisa masuk tapi anak bisa masuk. Tetap di sini nanti indukannya sama pejantannya. Pejantan anakan. Anaknya kalau makan bisa ke sini. Jadi masa kawin itu misalkan masih menyusui dan juga sama anakannya dicampur dengan pejantan nggak apa-apa, Mas? Nggak masalah. Tidak takut ini diseruduk anaknya atau gimana? Enggak kok. Kalau jenis domba enggak, aman. Insya Allah aman, Mas. Itu mengejar target kalau bisa kan 2 tahun itu beranak 3 kali plus lagi hamil 3-4 bulan. 4 bulan. Nah, jadi kalau bisa dipaksakan bahkan mungkin ya kalau memungkinkan 1 tahun 2 kali gitu. Tapi ya kasihan kalau gitu. Kasihan aja. Tapi sebenarnya bisa ya gitu ya. Bisa, tapi kasihan itu nanti lama-lama rusak. Lama-lama rusak dan juga anakannya tidak maksimal gitu. Betul. Untuk susunya. Sedikit jelaskan, Mas, ini, Mas, untuk crib feed-nya itu mungkin juga bisa melihat di konten Mas Nanang sendiri di Hilwaya official di channel YouTube-nya untuk crib feed-nya, Mas ya. Kalau di sini bisa dijelaskan sedikit tentang crib feed ini, Mas Nanang. Crib feed itu makanan khusus untuk cempe. Jadi cempe mulai umur 2 minggu itu sudah kita kenakan dengan makanan kasar, bukan hanya minuman induk meskipun sedikit ya. Itu untuk memacu pertumbuhan cempenya.
Nah, nanti itu diberikan sendiri seperti ini supaya induknya tidak makan karena proteinnya tinggi itu Mas. Terbuat dari biji-bijian. Biji-bijian. Oh, ini sebagian pakannya diaduk lagi, ini apa Mas ini? Itu dikasih ampas tahu untuk domba-domba yang bengkel kemarin Mas, yang kecil-kecil kurus-kurus ini bantu. Jadi konsentrat kami tambahi lagi ampas tahu supaya proteinnya tambah tinggi. Oh, ini yang kandangnya di sini khusus sebagian untuk bengkel Mas ya? Iya, untuk karantina domba-domba yang apa namanya mungkin perlu treatment khusus, yang kurus-kurus atau sedang kena penyakit gitu. Oh, gitu. Di ini teman-teman, di istilahnya kalau orang lagi di karantina. Iya, di karantina. Kita bisa lihat Mas contoh yang di Gripfit tadi yang sudah kandang Yuda jadi. Oh, sana, di sana. Oh, di sana bisa Mas Iya. ya. Nah, teman-teman. Lari. Oke teman-teman, kita menuju ke kandangnya Mas Nanang yang di sebelah sana. Kandangnya sangat luas sekali, jadi kita jalan-jalan sekalian. Ini yang pejantan darper fullblood yang lama. Yang lama tadi Mas ya? Iya. Ini dari dekat teman-teman seperti ini. Ini sudah ratusan Mas ya di sini menghasilkan anaknya. Ya belum kalau ratusan. Belum Mas ya? Hampir. Hampir. Oh ya, kemarin ada 2, terus yang satu. Iya, yang lama kan itu dijual. Ini gantinya. Ini baru juga. Ini kandang untuk betina-betina yang hamil. Wah, Ibu-ibu hamil. Ibu-ibu hamil ini ngeri-ngeri lah. Ini ada monsternya juga Mas ini. Betina darah 70 kilo itu Mas. 70 kilo darah. Yang satunya 65 ya. Yang satunya 65 ini teman-teman. Wah, ngeri ini 70. Itu contohnya kalau misalkan mau lahiran terus dapat nutrisi yang cukup Mas, susunya seperti itu. Yang nomor 3 dari utara. Oh, nomor 3 dari utara. Itu kan sudah mau lahiran itu. Yang lainnya ini kan masih bunting 3 bulan, 4 bulan. Susunya sampai seperti domba perah. Iya. Isinya lumayan. Dan non sewu, ini meskipun ini besar, itu kelihatan kan bantat gitu Mas ya. Besar memang gede, bukan kok kayak kimpur encer gitu kayak. Iya. Nah, ini teman-teman tadi disebutkan di awal tadi. Ini masih kurang gemuk sebenarnya seperti ini. Masih kelihatan tulangnya. Ini dua-duanya ini yang nomor 4 ini sama yang di sana yang 70 kilo itu sama semuanya belum laktasi, hanya belum mau laktasi 1 ini Mas ya? Iya, masih mau laktasi. Ini sebulan lagi insya Allah jadwalnya lahiran yang pakai AirTag ini. Yang pakai AirTag ini? Iya. Wah, ngeri ini Mas. Ini persilangan apa sih Mas ini? Ini sopas ini Mas. Oh, sopas gitu ya? Iya. Ya, anaknya nanti juga sopas. Oh. Kami nyebutnya sopas itu karena dari Banyuwangi Mas belinya. Oh gitu nggih. Sebenarnya kami juga bingung antara sopas, texel dan lain sebagainya. Siap Mas. Nah ini kita menuju ke anakannya seperti ini. Nah, yang ini. Ini kan makan Gripfitnya Mas ya? Iya, ini makan Gripfitnya. Ada yang keluar lah. Ini ada lubang, ada kandang khusus ini. Yang mana induknya ini kan tidak bisa masuk. Hanya anak-anaknya yang bisa masuk. Oh, di situ nggak? Iya. Nantinya saat mau minum susu, menyusui itu kembali ke induk. Iya, betul. Ini terlalu besar lubangnya atau gimana Mas? Ada sama yang ke sini ini. Berapa bulan Mas ini segini nih? Ini 2,5 bulan. Mau panen ini Mas, akhir bulan. Akhir bulan dipanen ya? Ya. Dipanen itu dalam artian dijual gitu Mas? Dijual. Oh. Mulai dijual. Mulai dijual itu berarti di angka berapa Mas? 3 bulan, usia 3 bulan. Umur 3 bulan lebih lepas sapeh itu? Iya, 3 bulan nih. Nanti 2 minggu lagi 3 bulan. Jualnya nun sewu di kiloan atau jogrok? Jogrok Mas. Jogrok ya? Yang F1, ini F1 seperti ini. Ya lihat nanti bobotnya berapa di usia 3 bulan. Kemudian blackhead atau tidak. Kalau yang blackhead lebih mahal, kalau yang tidak ya lebih murah. Kisaran harganya 3 sampai 4 juta. 3 sampai 4 juta. Lihat dari bobotnya sama warnanya. Oh gitu ya, meskipun jual jogrok tapi tempat dilihat juga kegantengannya lah istilahnya dan juga keker tidaknya gitu Mas ya. Iya, kalau yang F2 itu lebih mahal lagi, biasanya 5 sampai 6 juta. Ya tetap sama, lihat bobot sama warna. Oh, tetap lihat sama bobot sama warnanya Mas ya. Nih. Nah, ini teman-teman.
Nah, ini yang dijual yang jantan-jantan saja Yang atau jantan saja, Mas. Oh, yang jantan, yang betina enggak, Mas ya? Ya betina belum, masih untuk pengembangan lagi. Oh, dipersiapkan kandangnya itu. Iya. Nih. Nah, teman-teman nanti dipersiapkan kurang lebih 2 minggu lagi, atau kalau memungkinkan nanti insya Allah 2 minggu lagi review di sini, Mas ya. Oke. Sekaligus harganya sekalian saat Oke. nanti. Nah, teman-teman ini 2 minggu lagi insya Allah di panen raya ini. Kalau yang lain, Mas, yang bengkel tadi di sana ya? Di sana kandang yang paling selatan. Oke. Kalau yang ini umur berapa, Mas ini? Ini masih 2 bulan, ada yang kurang. Oh, ada yang kurang. Adiknya sana. Ini juga grip fit juga yang ini? Iya, grip fit. Tapi cuman sistem dan model kandangnya yang agak berbeda. Beda, gitu. ya. Ini kepalanya ini dibuat kecil lubangnya untuk kepala ini, tapi ini induknya masih bisa jilati, Mas. Lemahnya. Berarti bisa dibilang ini jenengan 1 bulan sekali bisa panen dorper, Mas ya? Iya. Ini tadi melihat umurnya, iya. gitu. Iya, tapi yang banyak kan yang periode ini. Ini kan banyak. Oh, ini juga? Iya, sama seperti ini. Oh, ini tadi sama dengan seperti sana, hampir sama? Iya. Panennya hampir sama juga, Mas ya? Hampir sama. Ini teman-teman. Ini. Kurang lebih segini nih. Ini Mas tadi, Mas ya? Kurang lebih ya? Iya. Nah, ini teman-teman. 2 mingguan lagi bisa dipanen ataupun mulai sekarang dipanen. Kalau yang ini full black ini? Itu induk, Mas. Masih indukannya. Oh. Iya, induk. Ini anakannya ini. Oh iya, yang hitam ini. Nah, ini nantinya juga dijual juga, Mas ini. Dijual. Jantan ini. Jantan. Jantan. Jantan Kalau F1. yang seperti ini untuk harganya kisarannya kurang lebih juga sama, Mas ya? Iya, 3 juta, sekitar 3 juta ya. Kurang lebih, tapi masih menunggu sekitar 2 minggu lagi. Tapi yang inden mulai dari sekarang boleh juga, Mas ya? Monggo. Siap, teman-teman. Sedikit kita coba lihat kandangnya yang di bengkel tadi. Oke. Seperti apa dengan pakan yang sedikit, pola pakannya sedikit berbeda, Mas ya, bahannya. Oke. Ditambah ampas tahu. Ini full fermentasi, Mas ya? Fermentasi ya, fermentasi. Nah, teman-teman, ini full fermentasi dan juga untuk bahan pakannya apa saja yang bertanya sudah ada di konten jenengan, Mas ya? Ya, ada. Ada, silahkan dikunjungi nanti. Wilayah Farm Official. Nah, ini juga. Ini jantan-jantan, Mas. Jantan-jantan nanti langsung japri saja ke Mas Nanang ya. Untuk harga menyesuaikan. Wah, ini ada yang gede juga ini, Mas. Kalau Satu awasi ya. Oh, satu awasi nanti untuk harga. Mas, mau lewat gede. Oh, sorry siap. Nanti silahkan satu langsung. awasi 80 kilo itu. 80 kilogram. Nanti langsung bisa japri ke Mas Nanang. Kita keliling-keliling teman-teman di Hilwaya Farm dari depan sampai belakang. Ini memang bukan khusus dibuat untuk karantina seperti ini. Bahasanya dulunya kandang burung, Mas ya. Iya. Untuk taman burung juga. Aviari. Nah, ini teman-teman, aviari. Sekarang aviarinya dibuat untuk domba. Oh, ini yang di bengkel, Mas ya? Yang ini doroan, Mas, baru pulaan. Oh, gitu beli. Mas Sewu, pulaan itu dalam artian ini jenengan ini nantinya juga diperanakkan, dikawinkan dengan dorper ya, atau di. Untuk bahan kawinan dengan dorper nanti kan banyak teman-teman yang minta buntingan, Mas. Yeah. Tapi biasanya kami istilahnya di treatment dulu, dapat itu tidak langsung kok dimasukkan. Kita kejar bobotnya dulu. Bobot kalau sudah 30 up baru kita kawinkan. Jadi ini diforsir dulu, Mas, seperti ini. Iya. Dan Sewu, ini sebagian ada yang cemplenan ini anak yang F1 ada yang Texel ada. Oh, ada yang Texel campur-campur yang di sini ya? Iya. Biasanya kita beli seperti ini ada yang bahan untuk cross dengan dorper itu ada yang hamil dari sana, Mas. Anaknya makanya Texel. Ini sudah bobot di 28-an ini. Ini yang bentar lagi akan kita kawinkan. Ini grip fitnya, Mas ya? Bukan, ini konsentrat untuk dewasa. Untuk dewasa ini. Ya. Oh, cara pakannya gini. Oh, di sini ya. Iya, biar lebih efektif, Mas. Aman, Mas. Enggak apa-apa, Mas, diinjek-injek kayak gini. Enggak apa-apa. Tetap dimakan ya? Iya. Ini sampai sana, teman-teman. Nah, ini sekaligus nanti kalau ada pertanyaan. Jadi kasih makannya kan 1 kali. Untuk 2 kelompok ini lebih hemat waktu, lebih efisien. Dan ini adalah
yang tadinya ada pertanyaan ini langsung terjawab di sini. Ya, semoga makin sukses, makin berkah Mas di peternakannya. Dan itulah teman-teman prospek bagaimana ke depannya, insya Allah door-per crossingan F1 dan lain sebagainya, F2, F3, F4 dan M5 insya Allah ke depannya tetap bisa menjanjikan. Jadi pilihan tergantung di teman-teman pemula dan juga peternak sekalian mau ternak di apa, passionnya di apa, semuanya ada pasarnya sendiri-sendiri. Terima kasih Mas Nanang. Semoga tambah sukses, tambah amin, sama-sama. Ini jangan lupa setelah ini dikunjungi juga Ilwaya Official, di like, subscribe, and komennya. Semoga bermanfaat. Dari Tulungagung, bukan dokter hewan, menyapa Indonesia. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.